Shalom semua keluarga besar Reva. Seperti tadi yang Pak David katakan, puji Tuhan saya punya keluarga baru. Kalau Pak David dan Cilidia itu memang saya kenal dari suami saya, ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Maria. Saya seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak laki-laki. Kalau tadi Pak David sudah memberikan prolog bahwa benar-benar ya, saudara, kata-katanya itu ratapan, tapi isi ayatnya itu luar biasa. Dan terima kasih juga buat Pak David yang selama 1 bulan itu dari tanggal 8 Desember sampai saya touchdown ke Indonesia tanggal 9 Desember itu mau terima ibaratnya curhatan hati saya gitu ya. Karena ya saya cuma bisa bilang ketika kita sendirian gitu, ketika kita sendirian, kita membutuhkan orang yang bisa memberikan kita bukan cuma kata-kata yang memberikan semangat, tetapi firman Tuhan yang terus sebetulnya sudah ada di kita, tapi kita itu mungkin kalau belum menghadapinya itu kita belum bisa pakai gitu. Jadi sekali lagi terima kasih saya dan suami juga seluruh keluarga besar Reva yang sepanjang 2020 juga tanpa disadari itu mengequip saya seperti tadi dikatakan sama Pak David bahwa Reva itu bukan gereja tetapi sebuah ministry yang mengequip, ya itu benar gitu ya. Nah, saya mau cerita satu kesaksian yang saya alamin, yang di ending ceritanya nanti semua yang saya pernah baca tentang bagaimana Bapa begitu baik, semua yang saya pernah dengar khotbah kesaksian tentang Bapa yang baik itu benar adanya dan itu saya alami. Jadi begini, saya punya 2 orang anak. Tahun lalu 2019 saya tutup dengan pengalaman iman juga yang luar biasa. Tuhan bawa kami ke satu pengalaman membawa anak kami pulang dengan cara yang luar biasa. Pak David juga tahu ya, waktu itu 2019 dilewatin dengan satu peristiwa yang saya juga tidak duga, tapi saya tidak menduga kalau saya harus menutup 2020 ini dengan pengalaman yang jauh lebih dahsyat untuk saya sampai bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu benar sungguh baik dan dia adalah Bapa yang baik. Dan saya adalah dikatakan tadi princess-nya Tuhan. Saya akan dengan sangat bangga berkata seperti itu. Jadi ini sebetulnya diawali di tahun 2020 di mana anak saya yang kecil yang sekolah di Amerika itu dia harus graduation. Nah, karena COVID, dia tidak bisa graduation secara fisik atau walk-in ya. Tapi dia kesian sama mamanya, jadi dia bilang begini, "Mam, bertahan aja," katanya gitu. Siapa tahu nanti di Desember akan ada walk-in kalau keadaan membaik. Jadi saya bilang sama dia, ya udah, saya bilang gitu, kamu bertahan aja, stay di sana, jangan pulang karena kalau kamu pulang dari Amerika juga, nanti di sini kamu sendirian, kamu harus quarantine, kemudian nomor telepon, telepon nggak bisa dipakai segala macam. Jadi kamu stay aja di sana sampai kamu selesaikan sekolah kamu. Summer dia nggak ada apa-apa, dia libur tiga bulan waktu itu. Saya bilang it's okay. Nah, pada bulan Oktober itu saya telepon dia. Anak saya yang nomor 2 ini agak unik. Kalau misalnya dia iya, tidak gitu. Jadi kalau misalnya punya anak laki, saya nggak tahu apakah punya pengalaman yang sama dengan saya. Jadi anak saya yang besar usianya sudah 27, anak saya yang kedua usianya 25 tahun ini ya. Jadi saya tanya sama dia gini, Yona, kamu mau mama ke Amerika nanti gitu di bulan Desember untuk jemput dia pulang. Terus dia jawabnya begini, kalau dia nggak mau saya datang ke Amerika, biasanya dia ngomong gini, Mama nggak usah ke Amerika sekarang deh, nanti Mama perginya summer ya. Dia ngomong gini, boleh gitu. Nah waktu dia ngomong boleh, saya merasa gini, oh berarti anak ini mau nih saya pergi ke Amerika. Tapi 2020 itu COVID, saudara. Dan saya itu tidak memberikan keputusan apa-apa, saya cuma bisa bilang begini, oke nanti mama ngomong sama papa ya. Karena
2020 is not easier gitu ya. Bisnis juga nggak terlalu bagus, situasi juga COVID ini membuat kita ngeri kemana-mana. Jadi setelah tutup telepon, saya ngomong sama suami saya, tadi aku telepon Yonatan. Katanya Yonatan kalau graduation itu udah fix nggak bisa walk in, graduationnya online di rumah pakai Zoom meeting. Tapi waktu aku tanya sama anaknya bilang katanya boleh mama ke sana sekaligus nemenin dia untuk pulang dan beres-beres semua barang dia yang cukup banyak untuk kami bawa. Kalau bapaknya selalu enak, dia bilang gini, udah barangnya tinggalin aja semua, buang di sana gitu. Tapi anaknya insist untuk bawa barangnya balik sebagian, terutama buku-bukunya dia. Dia bilang tuh buku-buku nggak bisa dibeli sembarangan. Dia bilang, saya mau bawa semua buku-buku saya mau bawa sepatu saya, beberapa baju yang dia punya. Nah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang suami saya memberikan izin, dia juga akan memberikan izin dengan bulat. Artinya, jadi selama mulai dari COVID itu Maret, saya itu pulang nganterin anak saya yang gede ke Sydney, tanggal 13 Maret, tanggal 15 Jakarta itu PSBB. Mulai 15 Maret sampai seterusnya bulan Oktober itu ibaratnya tuh kita hidup dengan adjustment yang sangat-sangat ketat terhadap COVID ini. Jadi suami saya tuh benar-benar jaga supaya kita itu benar-benar sehat. Nah, waktu saya mengutarakan itu, suami saya cuma ngomong gini, ya udah gitu. Dia ngomong ya udah. Nah, tapi pergi ke Amerika itu kan butuh biaya, saudara ya. Jadi saya selalu minta tanda sama Tuhan karena saya ibaratnya kalau mau pergi saya tidak mau ambil budget yang saya punya memang untuk sekolah anak-anak. Jadi saya berdoa lagi gini, Tuhan kalau memang saya pergi, Tuhan sediakan dananya gitu. Itu Oktober. Awal November suami saya ngomong gini, udah kamu tenang aja, kamu berangkat ke Amerika, dia bilang gitu. Nanti adalah duitnya. Ada keluar sedikit bonus gitu ya. Biasa istri kan seneng gitu ya kalau dengar kata-kata bonus gitu. Nah ini hebatnya Tuhan ya. Dia sediain sejumlah uang yang kalau saya beli tiket saya berangkat, beli tiket anak saya untuk pulang bersama dengan saya. Kemudian selama saya stay 3 minggu sebelum saya mengalami itu kurang lebih pas lah sama jajan saya. Terus saya perlu tanda yang ketiga, karena kalau saya ke luar negeri, saya harus bilang sama mami papi saya. Mami saya itu nggak pernah suka kalau saya pergi terlalu lama ya. Nah kali itu saya ngomong sama mami saya, biasanya kalau saya pergi 10 hari, saya harus cium pipinya semua 10 kali, 1 hari 1. Saya bilang pelan-pelan sama mami saya, Mami saya mau pergi ke Amerika, karena Yonatan mau graduation. Mami saya cuma ngomong gini, tanggal berapa? Gitu. Belum tahu tanggalnya, cari tiketnya dulu. Akhirnya karena semua di Amerika itu akan graduation online tanggal 12 di beberapa university sebagai graduation yang terakhir, saya memutuskan untuk berangkat tanggal 8 Desember, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa? Karena tanggal 8 Desember itu tiket yang paling murah. Ketika tanggal 9-10 itu harganya melonjak hampir 2 kali. Dan harganya mahal, karena social distancing itu ya, social distancing. Akhirnya saya beli tiket dengan perjalanan itu berangkat tanggal 8, pulangnya dari sana tanggal 31. Tanggal 31 tapi 31-nya 00:05 waktu Amerika. Jadi saya bilang sama Yonatan, kita tanggal 30 kita siang-siang kita pergi ke Seattle. Nah, anak saya ini tinggal di kota kecil yang namanya Pullman. Pullman itu kalau dari kota besarnya Seattle, dia itu masih 40 menit lagi ke Pullman. Tapi kalau naik mobil, dia drive 5 jam. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi journey itu start, I am happy, saya pergi ke sana, saya mau ketemu. Semua kelihatannya oke, karena kayaknya Tuhan itu buka semua jalan ya. Waktu saya di sana, graduation itu berlangsung dengan baik juga. Jadi untuk pertama kalinya kami juga punya memori untuk graduation saya yang pakaikan anak ini apa namanya itu emblemnya, kemudian saya pakaikan pinnya, terus kita telepon bapaknya. Jadi dia, saya dan foto papanya di handphone dan kami
pakai selfie ya, pakai palm gitu. Jadi tahun kemarin anak ini graduation dengan kehadiran orang tuanya, satu di Indonesia, satu di Amerika. Tanggal 12. Kemudian dia harus menyelesaikan beberapa urusan sekolah sampai tanggal 17, tanggal 18. Dia punya mobil satu, dan kami putuskan untuk menjual mobil itu sesegera mungkin karena kita mau urusan di sana beres. Sementara saya nunggu dia untuk menyelesaikan sekolahnya, saya beres-beres. Bapak Ibu, tanggal hari Senin itu kami pergi ke dealer mobil. Nah, mobil ini memang mobil yang perolehannya itu baru 1 tahun sebelumnya. Tapi kita berdoa waktu itu bilang gini, kita lihat pasaran mobil itu ya, kita lihat pasaran mobil itu kisarannya itu antara 13.500 sampai 15.000. Nah, Yonatan itu dia tanya, Mam, ini mobilnya mau dilepas berapa? Saya bilang gini, berapa aja deh Yon, yang penting masih di range seperti itu, saya bilang gitu ya. Jadi ini saya lagi discussion sama dia. Terus dia bilang, ya udah kita berdoa aja katanya. Kalau aku sih feelingnya mungkin 15.000. Nah, anak saya ada di Amerika, terus terang dia tidak ke gereja. Karena di Pullman itu tidak ada gereja, ya. Apalagi semenjak COVID itu. Jadi kami pernah mau pergi ke gereja, gerejanya itu gimana ya, kota kecil ini saya juga nggak tahu, Amerika yang ini tuh tidak ke gereja. Jadi dia itu karena ada sesuatu yang dia berharap, jadi dia bersepakat dengan saya untuk berdoa. Jadi itu hari Minggu sesudah selesai, kami hari Seninnya pergi ke tempat dealer. Nah, kalau di Amerika itu ternyata mobil itu kayak dicek biasa, terus dimasukin koefisien keluar. Kita kan berdoa, Tuhan kalau boleh gitu ya, minta 15.000. Nah, Bapak Ibu, saya itu sementara menunggu mobil itu sedang diperiksa, pegangan tangan nih sama anak saya. Kita berdoa ya, Yon, dapat berapa aja. Cuma kalau berapa aja sih sebetulnya kita terima karena kita udah tahu range harganya. Maka orang dari dealer mobil itu ngomong gini, kita kasih kamu 15.800. Aduh, anak saya udah senyum tuh karena saya janji kalau uang itu ada nanti dari mobil itu buat dia. Saya juga tersenyum. Terus dia tanya, kamu mau terima nggak? Dia bilang gitu. Kan dari awalnya tuh saya pikir cuma dapat ya range-nya sebegitu, ini dikasih 15.800, saya oh ya oke gitu ya, mukanya gitu. Tapi dia bilang, kamu nggak bisa terima semuanya karena ada yang mesti di repair, di cleaning, nanti saya potong 300 jadi 15.500. Deal atau enggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang oke, deal. Bisa kamu ambil kapan? Oh besok. Jadi itu Senin ya, hari Selasa. Nah, hari Selasa dia datang ngambil mobilnya. Anak saya punya rekeningnya itu di Bank of America, ya, di rekeningnya Bank of America. Yang kita nggak tahu, pada waktu hari Selasa itu kita terima cek, itu cek tulisannya 15.500 pada tanggal hari Selasa itu. Dan ketika kita masukin untuk kita cairin, dia tulisannya begini, pending, kamu nggak bisa menyetor lebih dari 15.000. Anak saya kaget. Terus dia coba gini, oh mungkin harus dibagi. Hari ini kita setor yang kecil dulu. Jadi dia setor, ada cek terima dari sekolah $10, dia setor, bisa. Terus dia coba lagi 14.900 karena dia nggak setor. Tulisannya pending 1 Januari. Itu kalau nggak salah tanggal 27 ya, soalnya 24 itu saya lupa. 24 itu Kamis, 25-nya itu hari Jumat. Pokoknya Senin itu tanggal 27, tanggal 28. Nah, kita yang tadinya happy dengan harga 15.500 dan anak saya happy, mulai mikir, kok duit ini nggak bisa masuk gitu. Tapi bapaknya sekali lagi kan santai, tenang aja, pokoknya yang penting pulang.
Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan, mulai dari tanggal 27-28 itu sampai nanti itu urusan mobil itu kita nggak terlalu pikirin, walaupun kita pikirin, maksudnya tetap kita pikirin tapi tidak terlalu menjadi pikiran yang utama. Yang menjadi pikiran yang utama adalah tes COVID. Tanggal 28 Indonesia tiba-tiba mengeluarkan peraturan 2 kali 24 jam tes COVID. Waktu saya berangkat tanggal 8, nggak ada itu. Waktu dia tulis 2 kali 24 jam, nah ini yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa mulailah di situ yang namanya perjalanan yang tadinya saya ketawa-ketawa, berasa happy, kayaknya Tuhan segala sesuatu semua Tuhan baik, itu jadi berubah dengan pikiran manusia saya. Saya kan pegang paspor Indonesia. Untuk mendapatkan PCR di kota kecil seperti Pullman itu ternyata susah setengah mati. Jadi kalau saya lihat, saya harus pergi ke kota yang namanya Spokane. Kalau nyetir itu 2,5 jam. Dan hasilnya itu semua tidak bisa langsung jadi. Terus gimana ini? Ya, saya hubungin suami saya cerita sama Pak David. Pak David bilang, ayo kita doa. Gimana caranya doa itu bisa mengubah peraturan pemerintah? Anak saya pagi-pagi ngomong gini, Mah, kalau aku bisa PCR itu di sekolah, fasilitas. Tapi kalau Mama di mana ya? Ayo kita berdoa di mana? Tiba-tiba dia swab. Ini kayaknya ada nih, Mah. Dia bilang gitu. Tapi mungkin Mama mesti bayar. Nggak apa-apa, Yon. Kita bayar. Hari itu kita pergi ke klinik. Ke klinik tanggal 27. Kita tanya sama orang yang di klinik. Dia cewek, dia bilang gini, ya lo bisa nanti bayarnya $150 karena kamu orang asing. Terus saya tanya, hasilnya kapan? Our flight is tanggal 30 gitu ya. Ya 1 hari, dia bilang besoknya. Oh ya udah aman kalau gitu. Besok kita balik lagi. Jadi tanggal 28 kami kembali ke klinik itu. Saya dan anak saya tes. Waktu sementara kita dicolok-colok di dalam, selesai, itu yang ngambil itu dia ngomong gini, oke, dia bilang, karena ini udah mau akhir tahun, nanti ini mungkin selesainya sesudah tanggal 1, dia bilang gitu. Saya langsung kaget, Bapak Ibu. Loh, gimana? Saya kan mesti pergi tanggal 30, saya pulang. Dia bilang nggak bisa. Kemarin saya gini-gini, jadi saya ribut sama yang di dalam, dia bilang kamu tanya aja deh sama yang di depan. Nah kalau di Amerika, saudara tahu, kita nggak bisa argumen untuk hal-hal yang gitu. Jadi saya keluar ke klinik itu, saya bilang gini, kemarin saya datang ke sini, saya tanya sama orangnya, kata orangnya, saya bisa mendapatkan tes COVID ini dalam 1 hari, besoknya. Dia bilang nggak bisa, soalnya kita mesti kirim ke Spokane, hasilnya lama. Saat itu, saudara, saat itu, saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, saya diem, saya speechless, saya cuma berdoa. Tapi saya juga nggak bisa berdoa. Dan kalau firman Tuhan mengatakan bahwa roh itu menolong kita untuk berdoa, bahkan dengan tetesan air mata, saat itu saudara, saya kayaknya udah nggak bisa lagi ngomong gitu. Saya cuma kayak berbahasa roh karena saya nggak tahu bagaimana cara berdoa. Sekali lagi tuh akhirnya udah kita pulang. Yonatan tepuk pundak saya, ayo kita pulang. Saudara pas di luar, itu masih pagi saudara, baru masih pagi jam 9. Saya nggak pernah lupa. Saya keluar, di luar ada seorang ibu bawa sebuah tas yang biasanya itu isinya lab gitu. Saya tahu itu tas itu seperti tas kontainer gitu. Langsung di dalam hati itu seperti kayak ada yang ngomong gini, ini orang akan bawa hasil kamu gitu. Jadi saya bilang sama Yonatan, kita pasti dapat hasilnya besok. Karena dia itu malaikat, saya bilang, dia dikirim sama Tuhan untuk mengambil hasil kita. Orang yang di dalam tadi bilang jam 4 sore segala macam, nanti dia akan bawa hasil kita. Kita pulang, Bapak Ibu, kita pulang. Malam itu tanggal 28. Saya berkata-kata dengan iman kepada anak saya.
Anak zaman sekarang itu selalu menutup atau mematikan handphonenya, men-silent handphonenya. Saya bilang gini, Yon, kamu jangan matiin ya handphonenya. Besok sebelum jam 9:30, kamu akan terima telepon. Hasil kita akan jadi, malam ini kita berdoa. Jadi kami berdoa, kami berlutut, minta kemurahan Tuhan. Nah besoknya, dengan apa ya saudara, dengan satu kepastian, satu kepercayaan, jam 9 itu saya tepuk anak saya, Yon bangun, sebentar lagi handphone kamu akan bunyi, ya, dan itu akan terima hasil. Saudara mau tahu? Handphone itu bunyi jam 9:15. Dan ditanya begini, apakah kamu yang namanya Yonatan Lemuel Putra? Iya. Apakah kemarin kamu tes? Iya. Hasilnya udah keluar. Saudara, saya gemeteran saat itu. Saya bilang begini, tanya punya mama. Terus dia tanya, kemarin saya tes sama mama saya. Dia bilang begitu. Namanya siapa? Maria. Nama belakangnya siapa? Dewi, di spelling sama dia. Nggak ada. Terus, tanggal lahir. Bisa nggak lo cekin lagi tanggal lahirnya? Nggak ada, saudara. Saudara tahu apa yang saya bisa rasakan waktu itu? Besok saya udah mau berangkat, hasil nggak ada. Anak saya yang malamnya berdoa dan pagi itu kejadian, dia bisa berkata-kata yang sama dan mirip. Dia bilang gini, Mam, gimana kalau kita ke klinik mundurin 1 jam lagi? Siapa tahu setelah 1 jam suratnya ada. Nah, saya kasih tahu, waktu dia ngomong begitu, saya langsung merasa gini, ya Yon, yuk kita mandi, siapa tahu 1 jam ada. Saudara, waktu kami tahu di hari Seninnya bahwa hasilnya itu tidak bisa kami terima keesokan, plan manusia kami langsung bekerja. Kami tanya, boleh nggak teman anak saya ambil? Boleh, dia bilang. Kasih tahu namanya, kasih tahu tanggal lahirnya. Nanti dia sebutin, gue kasih. Boleh nggak dia itu pegang hasilnya? Nggak boleh. Dia cuma boleh datang, dia mention itu emailnya, tapi karena itu confidential ya, jadi maksudnya dia cuma bisa boleh datang untuk memastikan bahwa udah jadi, terus nanti orang itu akan kasih tahu sama dia, kirim ke kita. Karena planning manusia kami tuh nggak tahu bahwa surat itu tuh kami harus bawa kertasnya pada waktu kami check-in. Bayangan kami nanti pas sampai di Indonesia, pas kami check-in, kami bawa. Nah, saudara, kami nyampe ke klinik itu jam 10 lewat. Anak saya datang di print. Terus saya bilang gini, Yon, tanyain punya mama. Dia tanya, ada nggak? Kembali ditanya, namanya siapa? Nama akhirnya siapa? Terus tiba-tiba dia ngomong gini, oh ada nih, udah jadi. Saudara bisa bayangkan dalam 1 jam yang namanya sport jantung dari yang tidak ada dimension sampai yang jadi ada, itu melebihi mendapatkan kayak undian berapa. Saya nggak berhenti-berhentinya itu, saya nyanyi di dalam hati, glosolali, ucap syukur sama Tuhan kayak gimana. Aduh Tuhan baik gitu ya. Tuhan baik, dan kita berdua sangat happy. Sampai di rumah itu tiap saat saya bilang, lihat itu Tuhan itu baik, itu ibu itu malaikat kan, mama udah bilang gitu. Anak saya manggut-manggut, dia tepok-tepok saya gitu ya, mungkin dia tahu. Nah, Bapak Ibu, perjuangan berikutnya adalah tanggal 30. Tanggal 30 pesawat kami itu jam 5 pagi. Saya cerita sama Pak David. Pak David, di sela-sela cerita ini saya tahu Tuhan itu sangat sayang sama anak-anaknya. Saya bilang begini, karena ini adalah anak saya yang terakhir dan belum tentu saya pergi ke Amerika lagi buat alasan jalan-jalan. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, anak saya sekolah 6 tahun, total sama anak yang gede ada 7 tahun, saya pergi kemana ke Amerika? Hanya ke tempat anak saya. Dan 2 anak saya itu kalau tinggal cari tempat
kuliah saya nggak tahu. Carinya itu yang di ujung bumi, saudara. Anak saya yang gede di East Lansing, yang kalau Bapak Ibu dengar namanya aja mungkin bingung ya ada di mana. Kalau kami datang ke sana, sepertinya itu jam itu nggak 24 jam, tapi 48 jam. Lama banget, saking nggak ada apa-apanya. Benar-benar kota pelajar dan benar-benar itu yang namanya ladang jagung di mana-mana. Begitu juga ketika anak saya yang kecil cari namanya kota Pullman, pertama saya stres, saudara. Kentucky cuma satu, McDonald cuma satu, ada Walmart satu, Denny satu, kagak ada mall, semua nggak ada. Jadi benar-benar kalau saya pergi ke Amerika, ya benar-benar Tuhan cuma mau saya nemenin anak saya. Karena setahun itu mungkin saya ketemu sama dia cuma 2 minggu aja. Jadi waktu itu adalah bulan Desember tanggal 8, di awal-awal itu ada snow. Nah, kalau di Amerika keluar yang namanya ramalan cuaca biasanya benar. Saya itu harus ambil video untuk gereja saya, namanya Minute of Victorious, dan bergantian cuaca itu antara hujan dan salju, dan itu semua berlangsung sampai tanggal 20 Desember. Sesudah 20 Desember, mulai 21 sampai akhir itu dia panas. Jadi satu sore itu tanggal 24 sore-sore jam 2 itu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kan saya belum tentu lagi pergi ke Amerika ini di bulan Desember. Ngapain saya pergi di winter? Tapi selama saya pergi ke Amerika ini, saya selalu perginya antara spring, bulan Maret, atau summer, saya bilang. Saya pengen dong ngalamin yang namanya white Christmas. Anak saya ngomong gini, tanggal 24 itu. Udahlah, Mama jangan ngarep. Dari kemarin kan itu udah ada salju, Mama udah ambil foto-foto. Tapi kan ini white Christmas, Mama mau nyanyi white Christmas. Itu jam 3, saudara. Jam 4:30, saya jalan keluar. Tuhan kasih hujan salju. Hari itu, saudara, saya bilang Tuhan baik sekali. Saya boleh ngalamin namanya white Christmas. Saya jalan, hujan itu turun begitu. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya sangat disayangi. Saya sangat dicintai oleh Bapak saya. Saya minta itu sepertinya harus menggerakkan seluruh the universe gitu, supaya cuaca itu berubah dan memberikan saya salju. Only for me, because of my wishes. Karena besoknya tanggal 25 udah kembali panas. Bapak Ibu, ketika kita ngalamin yang namanya kemurahan Tuhan di awal, keadaan enak-enak, kayaknya kita merasa Tuhan itu baik. Nanti di ujung cerita ini, saya mau katakan, Tuhan tidak memberikan yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tanggal 30 pagi, saudara, kami berangkat. Perjalanannya adalah Pullman Seattle. Dan kemudian pesawat kami itu adalah Seattle Dallas. Kami sampai sangat pagi jam 7, dan sementara kami menunggu, saudara, untuk pergi ke Dallas. Inilah dimulai the journey of faith, the journey of love, yang sampai hari ini kalau saya nggak cerita sama orang, saya utang sama Tuhan. Jam 1, pesawat kami itu jam 3, Seattle, Dallas. Jam 1 saya terima telepon yang aneh nomornya, saya angkat. Dia bilang gini, kami dari Japan Airlines. Kamu benar nggak punya tiket Narita Jakarta pada tanggal 1 Januari? Saya bilang iya. Dan dia bilang begini, karena peraturan pemerintahmu dan pemerintah kami yang tidak mengizinkan orang dari luar negeri, maka pesawat itu di-cancel. Terus saya bilang gini, kok kamu yang telepon saya? Kok nggak ada pemberitahuan? Kok di situ masih ada tulisan connecting flight-nya saya? Saya bilang, saya udah ada di Seattle. Dia bilang gini, pokoknya kamu telepon ke American Airlines, kami membatalkan pesawat ini. Kepala saya waktu itu langsung pusing, Tuhan ini kenapa? Ada apa lagi? Kemarin urusan yang untuk ngambil COVID, hasil COVID itu Tuhan sudah beresin. Kenapa udah itu diberesin? Kenapa ada hal seperti ini? Gak lama sesudah itu, saudara, telepon yang kedua masuk. Apa betul ini namanya Yonatan Lemuel Putra, penumpang hal yang sama? Seketika itu juga saya langsung telepon suami saya langsung masuk di grup keluarga saya langsung bilang sama Yonatan, telepon American Airlines. Saya punya tiket connecting perjalanan Seattle
ke Dallas. Saya pergi ke counter Dallas itu. Saya bilang, ini bagasi saya dari Pullman udah ke Dallas. Saya dibatalin. Lady yang di situ, yang saya nggak ngomong fisik ya, yang agak gemuk karena nanti saya ketemu yang kurus. Dia bilang gini, oh itu bukan urusan saya nggak bisa urus itu. Dia bilang begitu. Ini saya lagi urus yang perjalanan jam 1. Pesawat kamu masih ada jam 3. Saudara, saya lemes, saya balik sama Yonatan. Anak saya langsung telepon, pakai nomor teleponnya Amerika itu. Dia telepon ke American Airlines, gak ada yang angkat. Dan di situ dia bilang, tinggalin aja nomor telepon kamu, nanti kami akan angkat. Mulai dari jam 1 itu kepikiran saya langsung muter, saudara. Aduh, gimana ini? Bagasinya ada 8 koper. Dan pokoknya itu pikiran manusia saya sangat-sangat khawatir. Ya, waktu itu saya kembali lapor. Saya lapor juga sama Pak David, saya lapor sama suami saya, sama keluarga saya semua. Kemudian akhirnya nggak lama, American Airlines telepon. Kejadian yang terjadi ini, JAL telepon langsung penumpang, adalah hal yang pertama kali yang baru dilakukan oleh JAL. American Airlines tuh ngomong begini sama anak saya. What exactly this JAL said to you? Saya bilang, she said that our flight been canceled because of the regulations. Orang American Airlines ini ngomong gini, wait a minute, kita aja nggak tahu, masa kamu udah tahu? Dia bilang begitu. Waktu dia ngomong begitu, saya kaget. Saya bilang, dia telepon saya 2 kali, karena ada kode booking saya sama anak saya. Dia hold telepon, literally itu 40 menit. Karena sudah mau pesawat saya ke Dallas. Kemudian di yang pesawat saya ke Dallas, saya ngeliat tulisan delayed gitu. Saya telepon masuk ke chat Traveloka. Traveloka ngomong gini sama saya. Masih semua saya simpan, dia tulisnya gini, tidak ada pemberitahuan dari airline JAL bahwa pesawat saya di cancel, jadi semua masih on schedule. Saudara, saya ada di negeri orang, berdua sama anak saya dengan tiket pesawat yang menuju ke Jakarta di cancel, sementara dari Seattle menuju ke Dallasnya masih on schedule walaupun delay, dan dari Dallas menuju ke Narita ini nggak ada pemberitahuan. Sesudah itu 40 menit itu akhirnya orang American Airlines ngomong gini, oh ya, di cancel. Terus saya bilang, terus gimana kalau di cancel? Saya mesti naik apa? Bagasi saya udah ada di sana. Dia ngomong begini, kamu kan pesannya dari travel agent. Dia bilang begitu. Kamu urus aja sama travel agent kamu. Terus saya bilang sama anak saya gini, kamu bilang minta tiket, voucher tiket untuk kita bisa ngomong sama Traveloka. Karena semua di situ ada peraturan yang harus kami terima bahwa selama COVID tidak boleh ada refund, tidak boleh ada reschedule, tidak boleh ada apa-apa sekalipun oleh maskapai. Dan semua insurance itu saya baru tahu di ujungnya bahwa juga saya tidak bisa ngeklaim insurance karena akhirnya saya mau ngeklaim tuh nggak bisa. Terus anak saya agak ngotot juga, dia bilang give me. Akhirnya kami diberikan 2 angka atas nama saya dan nama anak saya untuk kami mengurus tiket ke Traveloka. Saudara, saya bawa tiket saya Seattle Dallas. Saya lari di tempat yang tadi ada cewek yang agak gemuk itu. Saya ketemu ibu yang kurus, seorang ibu yang kurus sudah tua pakai kacamata. Saya tanya sama dia gini, saya punya bagasi ini ada 8, saya bilang. Sekarang pesawat saya di cancel. Gimana caranya saya mau ambil ini? Saudara tahu dia bilang apa? Yang sebelah itu, dia ngelihat saya begini yang badannya gede itu. Dia bilang gini, wait a minute. Dia langsung telepon. Dia telepon begini. Ini ada koper 8 dari gini-gini dari Pullman karena itu udah masuk ya saudara, udah masuk loading menuju ke Dallas. Dia bilang, "Lu turunin lagi." Terus saya kaget ngelihat dia itu bawa ini saya 8 tag itu diambil sama dia. Dia lari. Dia bilang gini, "Nanti kamu lihat ya di bel 13." Saya ingat itu bel 13. "Nanti kamu ke bel 13." Dia bilang, "Kamu ambil itu barangnya." Dia lari, saudara. Dia lari untuk ngambil itu. Dan saya nengok lagi orang nggak ada. Waktu itu
hati saya bilang, ini malaikat yang Tuhan kirim. Yang cewek gemuk itu dibilang, itu bukan urusan gua. Nah, orang ini juga dia bisa ngomong yang sama, karena dia tuh tidak bertanggung jawab. Dan dia ambil voucher itu tiket saya, bagasi saya 8 biji. Saya udah nggak pegang. Saudara bisa bayangkan kalau saya nggak ada gitu, saya mau klaim kemana? Waduh, saya lari cari dia, udah nggak ada, dia hilang. Kami turun, saudara, ke bel 13. Koper kami udah berjejer. Seattle. Gak lama, saya lihat lagi, ini kenapa sih pesawat saya delay? Saya lihat di situ ada berita. Airport Dallas ditutup. Seluruh penerbangan ditutup. Penerbangan internasional di-cancel. Penerbangan domestik di-cancel. Karena ada case COVID dari tim yang di airport. Sehingga airport itu harus ditutup. Saat itu saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Tapi saat itu saya langsung ngerti gini. Oh, Tuhan nggak mau bawa saya pergi ke Dallas. Kalau saya pergi ke Dallas, saudara, dari Seattle ke Dallas itu, dari Dallas sudah tidak ada lagi pesawat, saudara, untuk pergi ke Jakarta. Nggak ada, saudara. Berhenti. Saya harus stay di Dallas, dan dari Dallas itu tidak ada connecting. Sekarang tuh nggak ada pesawat yang langsung Seattle, Jakarta, saudara. Saat itu, sekalipun saya nggak bisa berangkat, saya langsung pikir gini, ini Tuhan. Tuhan, saya nggak mau ke Dallas. Tuhan nggak mau kami ada pergi ke Dallas. Karena kalau kami sampai ke Dallas, kami tidak bisa meneruskan perjalanan dan kami tidak bisa cari tiket untuk pindah. Seketika itu juga anak saya ngomong gini, Mam, kita stay aja 1 malam di Seattle, saudara. Jadi tanggal 30 itu, kami stay 1 malam di Seattle, di hotel dekat airport. Kami titipin bagasi kami ada di airport. Malam itu saya begini, Tuhan, ini di tanggal 30, besok udah tanggal 31, harus cari tiket apa? Saya cari searching, yang ada cuma Singapore Airlines. Singapore Airlines tulisannya gini, Seattle, San Francisco, Singapore, Jakarta. Saya telepon Singapore Airlines, itu bisa lewat telepon, saya bilang, kamu bisa nggak, saya perlu ini untuk besok. Dia bilang, bisa, kamu masuk aja ke aplikasi. Dia bilang begitu. Akhirnya saya masuk ke aplikasi, saya punya tiket. Bayangan saya, saudara, itu hasil PCR saya yang kemarin saya ambil dari Pullman masih bisa berlaku. Tapi saya nggak fokus di situ. Saya pesen aja tiket tanggal 31. Saya lupa bahwa 2 kali 24 jam itu literally 2 kali 24 jam. Jadi malam itu tidur, malam itu kita berdoa, kita bilang, Tuhan, terima kasih malam ini kita udah selesai di sini, kita udah dapet tiket, besok kita mau berangkat. Nah, tanggal 31, pesawat saya Seattle ke San Francisco itu siang jam 2. Pesawat saya San Francisco ke Singapura itu jam 10 malam, jam 9.55. Jadi setelah sampai di San Francisco, kami tunggu di airport untuk kami check-in San Francisco to Singapore. Tanggal 31 berarti ya. Waktu tanggal 31 kami check-in di situ, jam 5 sore sudah buka, jam 6 sore sudah buka. Kami kasih itu tiket, terus dia tanya gini, hasil PCR kamu mana? Saya kasih hasil PCR. Yang jaga di sana itu seorang laki-laki. Dia bilang begini sama saya, negara kamu menetapkan 2 kali 24 jam. Dia giniin, hasil PCR kamu udah lewat, jadi kamu nggak bisa berangkat. Itu tanggal 31, saudara, dan kami sudah di airport dan kami sudah melewati nih perjalanan yang kemarin, terus saya langsung lemes. Saya bilang, what? Kan saya ceritain sama dia. Dia bilang begini, perjalanan kamu itu dihitung dari perjalanan internasional. Jadi kalau kamu cerita, kamu keluar dari Pullman tanggal 30, subuh itu pagi, itu nggak dihitung. Saya kan nggak tahu, saudara, mengenai hal itu kan. Terus saya bilang begini, saya kan warga negara Indonesia, saya bilang. Saya warga negara Indonesia, sampai di Indonesia, urusannya itu adalah urusan saya dengan negara saya. Tanggal 31 itu, saya nggak tahu kenapa. Saya itu biasanya gampang emosi, saudara. Saya ngerasa kayak damai sejahtera, saya telepon suami saya, malah suami saya itu yang marah. Dia bilang gini, kamu bilang dong sama dia, katanya gitu. Bilang kamu warga negara Indonesia seperti tadi yang saya bilang. Pokoknya suruh lolosin kamu aja nanti sampai Indonesia urusannya. Dia bilang, mana bisa. Saya balik lagi ke counter.
Laki-laki itu ngomong begini, kecuali pemerintah kamu keluarin surat, dia bilang, baru kamu boleh berangkat. Kalau enggak, tuh kamu lihat tuh, dia bilang, banyak orang juga nggak bisa berangkat karena PCR-nya nggak laku. Saya waktu itu ngomong gini, ya udah terus gimana ini caranya? Ya kamu nanti telepon aja ke Singapore Airlines, kamu bisa reschedule. Yang saya waktu itu dengar dari orang laki-laki ini, yang kalau saya bilang saya kesel banget, dia ngomong gini, nanti kamu cari pesawat, Singapore Airlines seminggu cuma 2 kali ya, 3 kali, Senin, Kamis, sama Sabtu. Gaya ngomongnya tuh sama kayak saya. Sekarang ini udah hari Sabtu, gak mungkin hari Senin kamu. Jadi kalau misalnya bisa, itu hari Kamis dan atau hari Sabtu. Tapi kamu ingat ya, 2 kali 24 jam. Kalau pesawat kita jam 9.55, kamu ambil tesnya either malam jam 11 atau pagi-pagi. Saudara mau marah nggak saudara waktu itu? Saya waktu itu bilang gini, Tuhan gitu ya. Tapi saya heran juga ada damai sejahtera. Tadi Pak David kasih itu ratapan itu kayak apa ya namanya, ayat itu tuh kayak bicara sama saya karena di ujungnya itu gini, di dalam diam ada pertolongan Tuhan. Saya ambil tiket saya ambil PCR saya, terus saya bilang sama Yonatan gimana ya? Dia bilang, Mam, ini udah malam. Dia bilang begitu. Kita tinggal di hotel yang dekat sama airport, kita titipin ini barang, besok kita urus ya. Saya langsung mikir, saudara, masa saya harus stay lagi 1 minggu? Saudara tahu kan harga tiket mesti saya urus, kemudian saya mesti stay lagi di hotel, dan untuk pergi saya harus sewa lagi mobil. Ini berapa lagi biayanya Tuhan? Tuhan ada apa lagi? Tanggal 31 kami kembali ke hotel. Tanggal 31 itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau menutup tahun ini dengan tahun pemulihan. Gereja kami ada tahun pemulihan. Tolong pulihkan hati saya supaya kecewa saya segala macam semua. Saya yang tadinya saya merasa aduh Tuhan begitu luar biasa. Saya harus ngalamin ini. Saudara, tanggal 31. Tanggal 1. Kami bangun jam 11 siang. Begitu bangun saudara. Nomor 1 yang dicek sama anak saya adalah Bova. Rupanya Tuhan tidak mengizinkan kami pulang, saudara. Karena kalau kami pulang ada di pesawat, maka uang mobil yang dikonfirmasi OTP-nya oleh Bank of America itu nggak akan masuk, belum tentu duitnya masuk. Jadi kalau pada waktu di sebelumnya, in previous tanggal 22 itu kami setor itu cek dan tulisannya pending keluarnya 1 Januari, rupanya Tuhan tahan kami karena jam 11 itu di situ ada tulisan masukin nomor ini ke rekening Bova kamu. Maka anak saya masukin itu ke rekening Bova-nya, akhirnya dalam hitungan detik uang 15.500 itu masuk. Waktu dia bilang gini, udah Mam, udah masuk. Langsung saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Rupanya Tuhan tahan kami untuk kami nggak kehilangan uang itu. Karena kalau kami ada di pesawat, maka itu hilang kesempatan untuk mendapatkan uang mobil itu. Then the journey start lagi, saudara. Imagine berada di satu tempat, di satu kota yang namanya San Francisco. Begitu rame, keluar peraturan yang ketat. Pak David ini punya anak rohani di sana. Nah, anak rohaninya ini memberitahukan kepada saya begini, Ci, ada pastor kami namanya Pastor Sony. Dia itu mau pergi ke Indonesia. Dia bilang, jadi dia sudah cari-cari COVID klinik. Karena kami harus cari COVID klinik. Ya. Pikiran saya gini, saya bisa cari nih COVID klinik di sana. Tapi orang Singapore Airlines itu dia ngomong begini, nanti kalau cari COVID klinik, cari yang legitimate. Jangan sampai suratnya itu nggak diakuin, katanya gitu. Saya lagi mikir, emang ada di Amerika seperti itu. Ternyata benar, untuk mencari COVID klinik itu juga nggak mudah. Jadi kami memutuskan untuk kami pergi ke Konjen. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 31 itu, Konjen itu tutup sampai tanggal 4 Januari.
Ya, jadi kami nggak bisa meminta service dari dia. Makanya waktu ditantang dia bilang gini, kamu telepon aja sama konsulat jenderal kamu. Kalau dia keluarin surat, nanti kamu bisa kita izinin pulang. Tapi kan nggak bisa, saudara. Jadi kami balik. Jadi saya telepon-teleponan sama Pastor Sony ini. Dia bilang gini, ada namanya COVID klinik, saya udah pernah tanya. Tapi harganya memang mahal. Gak kebayang saudara mahalnya berapa. Ternyata harganya satu orang $450. Tapi saya tuh tidak yakin COVID klinik itu legitimate. Jadi saya bilang, ya Bu, nanti saya akan ke Konjen, kantor Konjen, sekaligus saya mau minta surat untuk mengganti tiket pesawat, bla bla bla, saya ngomong gitu. Saudara, hari Senin tanggal 4 ya, kami pergi ke kantor Konjen. Saudara tahu Tuhan kasih saya kejutan apa sih? Pastor Sony yang tadinya cuma lewat telepon, saya kan lagi ngurus di depan kan, saya lagi cerita-cerita, terus saya duduk, kan saya nggak tahu mukanya kayak apa, karena dia ngomong gini, Maria ya, dia bilang gitu, iya, saya bilang siapa? Pastor Sony. Tuhan kasih kami penghiburan, saudara, pada waktu kami merasa kami sendirian, nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa ketemu yang namanya Pastor Sony yang Tuhan kirim di situ. Jadi untuk sesaat itu saya ngerasa this is another angel yang Tuhan kirim. Terus dia ngomong sama saya gini, nggak usah takut, itu COVID klinik, bla 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 bla, dia cerita gitu ya. Dan saya tanya sama konjennya ngomong begini sama saya, nanti kami akan carikan, nanti kami akan SMS. Jadi saya sama anak saya nggak berani untuk booking. Nah, habis ketemu sama Pastor Sony itu, saya merasa sangat bahagia. Saya merasa, aduh Tuhan tuh luar biasa baik. Kami perjalanan sampai ke hotel. Nggak lama SMS-nya masuk. Dia bilang salah satunya yang legitimate adalah COVID klinik. Saudara, kami mengurus tiket. Ya, kami mengurus tiket. Kami mendapatkan tiket, kami putuskan untuk pulang tanggal 9. Jadi kami stay 1 minggu. Traveloka itu harus kami urus refund. Ini juga yang saya mau ceritakan ya. Karena saya mendengar kalau mengurus refund Traveloka agak lama. Jadi tanggal 1 itu saya ngurus refund Traveloka. Traveloka bilang begini, kan Ibu udah tahu peraturannya, katanya. Kalau tidak bisa merefund, yang bisa adalah mereschedule. Terus saya bilang sama Traveloka itu lewat chat. Kamu cek aja 2 nomor ini, tanggal 1 ya, itu hari libur tapi bisa chat. Nomor ini adalah nomor kredit note yang diberikan kepada saya dan kepada anak saya. Sementara saya ngomong itu, saya berdoa, Tuhan tolong. Karena saya harus beli tiket lebih mahal dengan Singapore Airlines, paling tidak kalau ini refund balik, ya, itu kan akan kembali uangnya. Jadi tanggal 1 itu diurus, kemudian masuknya gini, refund dalam pemberitahuan, maksudnya permintaannya diproses. Saya udah nggak terlalu konsentrasi dengan Traveloka ini karena kami sedang konsentrasi mencari tiket. Tapi saudara, tanggal 3, tiba-tiba ada notifikasi dari Traveloka, saudara. Dia bilang gini, refund disetujuin, silahkan tunggu masuk balik ke kartu kredit. Saya sampai surprise, saudara. Saya langsung ngomong gini, ini nggak salah nih Traveloka gitu kan, langsung disetujuin dalam 3 hari. Papa angkat saya, dia ngurus itu aja pakai FHR untuk pembatalan itu hampir 3 bulan, saudara. Saya langsung merasa ini, this is another kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan balikin satu-satu gitu ya. Walaupun saya harus stay di San Francisco, saya ngalamin ini, tapi hari ini Tuhan kasih good news. Tanggal 1 ada uang yang dari mobil masuk. Tanggal 3 ada Traveloka masuk ya. Kemudian di tanggal 4 itu saya pergi hari Senin itu saya ke Konjen, saya dipertemukan dengan Pastor Sony, terus tanggal 5 kami sudah bisa booking ya, bisa booking COVID klinik. Tapi ternyata ikut Tuhan itu sangat-sangat menyenangkan. Karena sekali lagi yang saya katakan, Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk kita nggak ngalamin dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi pesawat saya itu tanggal 9, kami sudah booking sehari sebelumnya, karena kami tidak mau ke lose 2 kali 24 jam. Nah ini dia. Sehari sebelum kami berangkat hari Jumat, saya dapat schedule anak saya dapat schedule jam 10, saya dapat schedule jam 10.30. Setelah melewati peristiwa itu, kami sampai
di tempat COVID klinik. Itu drive thru. Saya sampai, itu hujan gerimis. Saya bingung kok agak lama, udah lewat nih, tumben gitu ya. Maksudnya di Amerika jarang seperti itu. Tiba-tiba lady itu lari pakai ini jas hujan. Dia bilang gini, sorry, ada technical problem. Kayaknya kamu either kamu balik jam 1 atau kamu besok pagi aja. Saya langsung bilang begini, nggak bisa, besok kita udah pulang. Terus dia ngomong gini, besok pulangnya jam berapa? Jam 9 malam. Oh bisa kok, kan kita selesai 2 jam, dia bilang gitu. Wah saya nggak mau, siapa yang mau gambling kayak gitu? No, kita akan balik lagi jam 1. Sementara itu saya langsung pikir, Tuhan ini ada apa lagi? Kayaknya kemarin kan semua udah baik-baik. Ini udah kurang 1 hari saya pulang, Tuhan tanggal 9 ini ada apa lagi? Seketika itu juga saya bilang gini, ayo kita berdoa Yonatan, kita berdoa. Udah nggak punya pilihan lagi saudara. Jadi kita berdoa, anak saya tuh juga bingung. Kok bisa kejadian ini bertubi-tubi? Sampai saya tuh selalu bergurau sama dia begini, Yon, ini kalau nggak ada mama, kamu bakalan balik lagi ke Pullman. Iyalah kalau nggak ada mama, aku pulang aja, katanya. Kemarin kejadian pertama. Jadi selama dari jam 10, kami udah sampai di 10.30 dikasih tahu sampai dengan mau jam 1, terus kami pergi muter-muter aja saudara. Jam 12 saya bilang begini, Yon kita balik ya, kita balik. Saya bilang gitu. Jadi jam 12 balik, terus lady itu ngomong gini, oh kamu yang tadi pagi ya? Nah, akhirnya kita drive thru, dicolok-colok sebentar. Nah itulah, sesudah selesai, terus kita berdoa 2 jam. Tapi setelah 45 menit, kita dapetin hasil bahwa kita negatif. Waktu kita nunggu seperti itu, negatif, kita juga terus berdoa. Karena kita ada di San Francisco, kita tinggal di satu hotel itu cukup ramai juga, tapi kita quarantine sendiri. Nah Bapak Ibu, dari pengalamannya 1, 2, 3 sampai yang di sana, sampai tanggal 9 besoknya kami berangkat, saya pikir persoalan semua sudah selesai. Saya pikir saya udah tinggal menikmati yang namanya kasih Tuhan seperti bayangan saya. Sampai masuk ke pesawat, saudara. Baru masuk, saudara, kira-kira 15 menit, langsung itu pesawat turbulence yang udah kayak saya nggak bisa jelasin turbulence. Baru stewardess yang ngomong, terus kemudian pilot yang ngomong. Saya bilang gini, Tuhan ini ada apa lagi? 17 jam ini pesawat ini. Jadi 2 jam pertama saudara sport jantung, nggak ada makan, nggak ada apa, dan itu udah malam ya. Saya nggak bisa cerita sebelumnya, airport semuanya tutup, cari makanan begitu susah. Kami juga kelaparan, anak saya juga kelaparan, dan kami harus ngalamin itu. Tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan kami bisa tidur. Kami bisa tidur pagi-pagi pas masih mau breakfast. Setelah saya breakfast, saudara, turbulence lagi karena itu sudah mau sampai di Singapura. Anak saya sempat nggak breakfast, akhirnya tunggu turbulence selesai bisa breakfast. Sampai di Singapura, pagi jam 10. Keluar dari pesawat, saya kaget. Karena yang di depan saya itu di Singapura, saya tapi baru tahu yang terima kami itu semua pakai APD level 2. Saya pikir gini, aduh Tuhan ada apa lagi? Wajar ya sebagai manusia kita mengalami hal itu. Aduh ada apa lagi nih kalau misalnya di Singapura ada case Tuhan ini berarti saya nggak bisa pulang. Saya udah kangen banget. Saya nggak pernah pergi ninggalin suami saya itu selama 1 bulan. Semua jalan. Saya masih pakai jaket saya cukup tebal. Saudara di Singapura itu ada temperaturnya itu langsung ketika kita jalan dia langsung tek gitu. Nah waktu saya jalan saudara, temperatur itu bunyi dan itu tulisannya 37,5. Saya langsung ngomong gini, mati saya. Saya bilang begitu. Aduh Tuhan ini ada apa lagi? Aduh Tuhan ada apa lagi? Anak saya langsung kaget karena itu bunyi dan saya satu-satunya yang bunyi. Saya langsung buka jaket saya yang tebal, saya berdoa, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Tuhan ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Sampai di ujung di pintu yang waktu kami harus dipisahkan, dia bilang, kamu ikut saya. Saya udah kepengen nangis. Saya cuma bilang gini, tenang. Saya ingat semua apa yang firman Tuhan yang saya baca yang seperti tadi Pak David saya bilang ini selalu baru setiap hari kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Udah tinggal 1 jam lagi saya pulang ini Tuhan. Tinggal 1 jam lagi saya pulang. Ada apa lagi? Dia bilang mana hasil PCR kamu? Saya kasih PCR saya sama anak saya. Terus saya harus masukin lagi di temperatur lagi. Itu sudah turun saudara. 36,5. Saya udah puji Tuhan. Terus dia bilang gini, kamu jangan kemana-mana, kamu di sini. Saya bilang, I'm wearing jacket. Saya bilang begitu, jaket saya tebal, saya mungkin perlu minum.
Dan nggak ada yang buka di Changi itu, nggak ada yang buka. Dia bilang, kamu minum. Di situ saya minum. Sepanjang 1 jam di situ saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini saya minta kemurahan Tuhan. Tadi kan kami sempat ke Konjen. Saya sempat memperbaharui surat pulang anak saya, Bapak Ibu. Jadi kami membawa 8 bagasi yang cukup banyak, 7 bagasi yang cukup banyak. Dan ketika keluar, karena itu harus kuarantin, sekarang tidak terlalu banyak diperiksa. Tetapi akhirnya karena dengan 7 bagasi saya itu, saya harus masuk ke ruang pemeriksaan. Saya lemes, saudara. Saya tadi di awal saya nggak cerita. Kalau anak saya ketika kami harus bawa 8 koper itu, anak saya mengalami saraf kejepit sampai dia nggak bisa jalan. Jadi saudara bisa bayangkan setelah dia sakit itu, saya yang ngeripek dan saya yang ngangkat 8 koper itu. Dan saya sudah menyelesaikan 17 jam perjalanan, saya begitu capek, 1 jam lagi saya juga capek, dan saya sekarang harus mengangkat koper saya. Saudara, akhirnya kami keluar, terus kami masuk ke bus. Saya harusnya mendarat tanggal 1 Januari. Tapi Tuhan tidak bawa saya pulang tanggal 1 Januari. Tadinya saya pikir karena Tuhan ingin saya dan anak saya tenang, uang mobil itu masuk tanggal 1 Januari. Dan untuk itu saya sudah mengucap syukur. Tapi sampai di dalam bis, saudara, saya dikasih tahu begini sama Satgas COVID. Untung bapak-bapak sama ibu-ibu pulangnya itu sekarang. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu mendaratnya tanggal 1, itu ada 2.800 penumpang yang terkena peraturan baru yang mulai dari mendaratnya sampai keesokan harinya belum mendapatkan hotel, tidak mendapatkan makan, kelaparan, nggak bisa duduk. Saat itu juga saudara, walaupun saya harus pisah 5 hari lagi, kuarantin, pisah sama suami saya, saudara, saya cuma ngomong gini, Tuhan terima kasih. Saudara bisa bayangkan kalau saya harus setelah 17 jam perjalanan, tanggal 1 itu, saya harus nunggu. Karena saya baru tahu saudara, 2.800 itu terlunta-lunta karena pemerintah hari pertama melakukan peraturannya, dia nggak tahu dia berapa hotel yang diperlukan, berapa satgas COVID yang dia perlukan, berapa bis yang dia perlukan. Kesaksian saya ini, saya cuma mau cerita bahwa ketika saya pikir sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan menurut saya itu tidak baik, di ujung cerita ini Tuhan kasih saya yang terbaik. Tuhan kasih saya enak, Tuhan kasih saya begitu saya mendarat, saya tidak perlu lagi ngantri, saya nggak perlu lagi berdiri begitu berjam-jam, karena saya lihat itu kursi di sana paling maksimum cuma 100, saudara. Kami harus menunggu, kami harus nulis juga di kertas itu, kemudian kami harus menunggu lagi mendapatkan kayak voucher untuk masuk di situ. Jadi pengalaman saya selama 1 bulan full dari tanggal 8 sampai tanggal 9, saya boleh katakan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saya selama Reva Ministry ini belajar tentang kasih Bapa, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pada waktu saya mengalami hal ini, saya lepas semua atribut saya. Saya lepas semua yang saya miliki. Saya punya uang pun saya nggak bisa bayar Singapore Airlines. Saya punya teman yang kenal konjen pun, ketika dia DM, dia bilang, kamu DM aja dia. Baru dibaca tanggal 4, saudara. Saya punya orang tua yang begitu mengasihi saya dalam kondisi ini, nggak bisa nolong saya. Saya punya suami saya mengasihi saya pada kondisi ini, nggak bisa berlaku apa-apa, saudara. Saya seperti seorang bayi yang waktu itu saya cuma menangis. Saya bayangin saya waktu itu cuma mengangkat tangan, saya menangis, dan saya terima apa saja yang Bapaknya kasih. Seorang bayi itu tidak berdaya. Dia dikasih makan, dia dikasih baju, dia digendong, dia diberikan kenyamanan dari orang tuanya. Dan saat itu, saya merasakan yang namanya kasih Bapa. Benar semua yang saya rasakan kasih Bapa itu nyata seperti itu karena apa yang saya terima, bukan apa yang saya bayangkan. Yang saya terima bukan cuma yang baik,
tapi yang terbaik. Tuhan atur, Tuhan gak izinin saya ke Dallas. Kalau saya ke Dallas, saya nggak bisa pulang. Tuhan atur, saya tanggal 1 nggak mendarat, supaya uang mobil itu datang. Tuhan atur semua. Dan saudara tahu, saya butuh biaya ketika saya nggak bisa pulang, saya harus stay di San Francisco, harus sewa mobil. Saya harus keluarkan uang yang cukup banyak, nilainya kira-kira hampir 50-60 juta. Kalau saya di awal cerita, bahwa Tuhan cukupin, Tuhan kasih saya ekstra budget. Suami saya ngomong gini, ada uang, dia bilang, pembagian, saya nggak tahu dividen atau apa, nilainya segini. Dan saudara tahu nilainya berapa? Nilainya adalah uang yang saya spending, masih ada sisa lebih sedikit. Waktu dia ngomong seperti itu, saya bilang, itulah Bapa saya. Itulah Bapa saya, Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin untuk mengalami kasih Bapa di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak perlu jadi siapa-siapa. Kita jadi bayi, kita jadi seorang bayi aja. Yang kita benar-benar rasanya hari itu kita nggak punya apa-apa. Yang kita cuma menerima atau menerima. Seorang bayi itu nggak pernah bisa menolak, makanan ini nggak enak, saya nggak mau. Seorang bayi itu nggak bisa bilang, baju ini gua nggak suka warnanya, please ganti. Nggak bisa, saudara. Jadi kalau Tuhan untuk hal yang simpel saja bisa mengubah seluruh cuaca, memberikan yang namanya White Christmas buat saya. Apalagi hal-hal yang lain yang seperti ini, yang cuma menurut daging ini nggak enak. Saya tahu 2021 ini mungkin masih menjadi pergumulan bagi kita semua. Tapi saya mau katakan, bukan cuma yang baik yang Bapamu kasih, tapi yang terbaik. Dan ketika kita berserah sama Dia, maka benar ratapan 3 itu katakan seperti ini. Saya bacakan seperti yang Pak David tadi katakan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Kata-kata yang nomor 24 ayat 24 saya ganti Tuhan dengan Bapa. Bapa adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Bapa. Bapa adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa. Kalau waktu itu saya memutuskan untuk panik, kalau saya waktu itu memutuskan untuk marah-marah, kalau waktu itu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pikiran saya, waktu itu saya kehilangan yang namanya damai sejahtera. Saudara, yang membuat saya juga tenang, saya mengambil perjamuan kudus bersama dengan Pak David dan suami saya. Dan saya waktu itu merasa, Tuhan, sudah selesai. Pokoknya semua sudah selesai. Apapun yang terjadi, saya akan pulang. Hal yang aneh sebetulnya yang harusnya saya rasa juga adalah suami saya itu jarang menangis. Waktu itu pas mau pulang, tanggal 29, tengah malam. Bukan tengah malam, itu iya tengah malam sebelum jam 12, karena kami pesawatnya pagi dan saya ke airport jam 1. Dia berdoa, saudara, buat saya. Buat kami, saya dan anak saya. Dia berdoa sambil menangis, saudara. Dan waktu dia berdoa sambil menangis, dia kata-katanya tuh lamat-lamat gitu. Terus saya pikir gini, kok aneh ya? Suami saya biasanya tuh nggak pernah kayak gitu. Dan suami saya sendiri merasakan sesuatu yang keanehan. Dia tidak pernah berpikir, mungkin Tuhan sudah memberikan di dalam impresinya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, sesuatu yang mungkin menurut manusia itu air mata, atau menurut manusia itu mungkin sebuah kesedihan. Saya sendirian, saya ada di San Francisco, Tuhan hibur saya dengan Pastor Sony, Tuhan hibur saya dengan anak rohani ya Pak David. Tuhan kasih saya setiap hari hal-hal yang baru yang membuat saya surprise sama Tuhan gitu ya. Sampai ending, sampai saya di Jakarta, sampai saya akhirnya bisa
di kuarantin, kemudian 2 kali negatif, sampai saya bisa ketemu sama keluarga saya, sampai saya sekarang bisa boleh terus bercerita sama orang bahwa jangan takut. Kalau ada sesuatu terjadi, mungkin itu awalnya nggak enak, tapi percayalah, Bapakku, Bapakmu adalah Bapak yang sangat baik, Bapak yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya akan tutup kesaksian saya, dan saya berdoa supaya kita semua menghadapi 2021 benar-benar seperti seorang bayi yang menerima segala cinta kasih Bapaknya, karena seorang Bapak tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Dan saya terus berdoa juga untuk keluarga besar Reva, untuk terus bertahan, apapun yang terjadi sekarang, terus berdoa bahwa Tuhan itu pasti lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Terima kasih Pak David. Terima kasih. Wow. Saya nggak bisa mikir mau ngomong apa lagi. Tapi memang ini, ya nggak salah sih kalau saya dulu sering bilang sama Oyo yang suka nyanyi waktu itu di Art Central Park kalau kita fellowship hari Senin, lagu Reckless Love. Kasihnya Tuhan itu ugal-ugalan, saudara. Keterlaluan. Nah, saya nggak akan panjangkan, cuman saya mau tutup dengan satu ayat lagi, Mazmur 42 ayat ke-8, Psalm 42:8 dari NLT, New Living Translation. But each day, the Lord pours His unfailing love upon me. And through each night, I sing His songs, praying to God who gives me life. Jadi kira-kira terjemahan bebasnya adalah, tetapi setiap hari, Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal ke atasku. Dan setiap malam, aku akan menyanyikan nyanyiannya. Nyanyian-nyanyiannya. Berdoa kepada Tuhan yang memberikan aku kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan saya cuma ini, saudara. Jadikan ini ayat kebenaran. Faktanya boleh terbalik-balik. Tapi Tuhan itu tahu segala-galanya, saudara. Saya memang sangat dekat dengan suaminya, Bu Maria, dan waktu saya diceritain ini, saya juga bilang sama istri saya, it really doesn't make sense. Ya, tapi saya tahu Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, the same story, hal yang sama akan terjadi buat Anda. Dia tidak pernah memberikan yang sekedar baik, tapi yang terbaik. Karena dia tahu apa yang Anda dan saya perlukan. Amin. Saudara yang saya kasihi, PR saya sekarang, karena saya nggak akan panjangkan lagi. Baca Matius 6 ayat 33 dan 34. Baca itu. Saudara, ada screenshot aja atau ada foto aja ayat ini. Ya. Renungkan baik-baik. Cari dulu kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nggak ada kerajaan Allah bicara apa? Bicara ngomel, bicara ini hak saya, ini kenapa saya dibeginikan. Nggak ada, saudara. Tapi bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan jangan khawatir tentang hari esok. Hadapi setiap tantangan yang menghadangmu. Sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Benar adanya bahwa Alkitab bilang, kerajaan Allah itu haknya anak-anak kecil. Jadilah seperti bayi, saudara. Orang tuanya tahu memberikan yang terbaik. Bayi cuma ngerti kalau lapar ya nangis, ya kan, nggak enak badannya nangis, ya kan, segala nangis lah. Saudara,
Tapi Tuhan, Bapa kita, itu tahu yang sangat terbaik buat kita.